Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dengan nomor peserta PPG 3231026100262263. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaksanakan unjuk kinerja sebagai salah satu kelulusan PPG di IAIN Ponorogo tahun 2022 dengan judul Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk siap sebelum belajar, untuk anda mati mulai. Selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu Elsa Sabita, Intan Sarasaputra, Liana Rahmat, Lydia Rahma, Lisna Nur Ajizah, Nabila Rimatus Syariah, Naila Julianti, Salwa Aulia. Beberapa hari sakit kemarin masuk? Ya. Berarti tidak masuk, belum masuk. Hari Senin? Masuk. Berarti sudah 2 hari sakit ya? Ya. Salwa Sabila, Safana Murniawati, ada. Cynthia Elisa, sakit. Dari kapan sakitnya? Dari Senin. Oh, berarti tidak masuk, belum masuk ya? Ya. Siti Sarah, Cynthia Devi. Pada kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama di tahun 2002. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Ya, dimana kata Rasulullah SAW,
hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sekarang 2023, kemarin 2000. Dan kemarin kalian belajarnya kurang. Di tahun 2023 harus lebih giat belajar. Kemarin nilai rapotnya masih ada yang 75. Kalau bisa nanti di tahun 2023 89. Ya. Terus yang paling penting yang Bapak ingin sampaikan adalah memiliki sifat yang paling penting. Tahu kan sifat jujur? Kalian pernah ngomong? Pernah jujur? Ada di sini yang kulihakon walau murah. Katakan walaupun itu perkara pahit. Sampaikan walaupun itu pahit. Tapi kalau kebohongan ditutup dengan sebuah kebohongan, maka akan menumpuk sebuah kebohongan. Kalian bohong hal kecil untuk menutupi kebohongan yang kecil, kalian bisa akan melakukan kebohongan yang besar untuk menutupi kebohongan. Kalian pernah mendengarkan cerita seorang wali Syamsul Qadir Al-Jailani? Pernah dengar nggak ceritanya? Belum pernah. Di mana Syamsul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama besar. Dia pengen menuntut ilmu karena beliau itu adalah orang yang tinggal di perkampungan. Dia pengen ke kota. Dulu pada zaman dulu itu tidak ada yang namanya mobil ataupun motor, harus menggunakan unta. Maka dari itu orang tuanya mencari solusi, menyampaikan Syamsul Qadir Al-Jailani kepada orang tuanya. Ibu, saya pengen menuntut ilmu ke daerah Baghdad, Irak ya, daerah sana, Timur Tengah lah. Dimana terus kemudian setelah izin kepada ibunya gak mengizinkan karena kondisi pada zaman itu tuh penuh dengan yang disebut yang namanya perampok. Takut anaknya diapa-apain oleh perampok. Tapi Syamsul Qadir Al-Jailani tetap pengen menuntut ilmu agar ilmunya itu berguna. Dan ibunya pun mencari saudagar-saudagar pedagang yang pada waktu itu ingin menuju ke Baghdad. Maka Syamsul Qadir Al-Jailani dititipkan kepada beliau saudagar-saudagar. Yang jelas ketika kita melaksanakan perjalanan harus butuh yang namanya apa? Bekal. Dan ibunya itu memberikan bekal itu di dalam jubahnya Syamsul Qadir Al-Jailani, dijahit di dalam di dalam jubahnya. Nggak ada yang tahu kalau di dalamnya itu adalah uang. Uang itu untuk apa? Untuk bekal selama hidupnya dan untuk menuntut ilmu. Dan di tas Syamsul Qadir Al-Jailani itu isinya buku ataupun kitab-kitab. Setelah itu dalam perjalanannya, di tengah perjalanan di gurun pasir, di tempat istirahatnya Syamsul Qadir Al-Jailani dan rombongannya, datanglah seorang perampok dan mengambil harta benda yang ada di bawah saudagar yang diikuti oleh Syamsul Qadir Al-Jailani. Maka setelah itu kan sudah selesai, barang-barangnya sudah diambil. Ketika perampok itu mau meninggalkan para saudagar itu, siapa yang masih memiliki harta ataupun bekal ataupun uang seharusnya tak kelihatan, karena kejujuran seorang Syamsul Qadir Al-Jailani mengangkat jarinya. Saya punya bekal, diketahuilah Syamsul Qadir Al-Jailani oleh kamu. Mana bekal kamu? Gak ada. Di tas kamu udah kita buka, isinya hanya buku dan kitab saya. Masih ada bekal, saya masih ada. Ditunjukkanlah uang yang sudah disimpan oleh orang tuanya yang di dalam tas yang dimasukkan ke dalam jubah, ditunjukkan, diserahkan kepada perampok. Perampok itu tertawa, kamu bocah, mana ada kamu punya uang? Tapi ketika setelah ditunjukkan uangnya kepada perampok tersebut, justru perampoknya kaget. Kamu kesini, kenapa kamu malah mengasihkan uang bekal kamu? Kenapa nggak kamu sembunyikan saja di sana? Kata perampoknya. Syamsul Qadir Al-Jailani jawabnya apa? Saya untuk menuntut ilmu, saya diajari untuk jujur.
kagetlah seorang perampok tersebut dan menangis. Setelah itu ngobrollah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seorang perampok tersebut. Kenapa kamu begitu jujur? Sedangkan ini adalah uang yang kamu miliki dan tidak ada yang lain. Ketika kamu kasihkan kepada saya, maka kamu tidak punya apa-apa untuk bekal untuk menuntut ilmu. Tapi berkat kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa yang terjadi? Seorang perampok akhirnya sadar dan mengembalikan dan menjadi perampok yang insaf dan kembali kepada jalan Allah dan menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah inti dari sebuah prinsip yang dimiliki seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum menjadi ulama besar, ya, termasuk orang jujur. Makanya Rasulullah pun memiliki julukan apa? Orang yang dapat dipercaya. Asyiddiq. Ya. Makanya Rasulullah itu juga termasuk orang yang dapat. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Apa yang dia sampaikan benar-benar tidak ada yang ditutupi ataupun tidak ada yang dikurangi. Maka di antara kita menjadi menunjukkan suri teladan kepada Rasulullah adalah jujur. Jujur itu penting. Kan ada sebuah peribahasa mengatakan mulutmu hari ya, jika kamu sudah ngomong tapi buktinya itu, janganlah jadi orang munafik. Kalau orang munafik ketika berbicara maka berbohong. Jangan seperti itu. Katakan salah benar. Itu yang harus dimiliki sebuah prinsip dalam hidup. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Pilih orang jujur apa orang pintar? Jujur itu mahal harganya ketimbang. Paham ya? Makanya materi ini dengan model pembelajaran problem berkelanjutan ini dengan menggunakan pendekatan TEPAX, ya, teknologikal, pedagogikal, content dan knowledge, dengan menggali informasi berbagai macam sumber, literasi dan mengolah informasi. Saya Bapak mengharapkan kalian bisa menganalisis perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan benar. Terus meneliti secara mendalam pemahaman surat Al-Maidah dan surat At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran dengan benar. Terus menjelaskan makna terkandung dalam surat Al-Maidah dan surat At-Taubah tentang kejujuran dengan benar dan menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang kelima yang terakhir adalah mempresentasikan, ya. Nanti setelah kalian diskusi, Bapak minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan keimanan dengan penuh percaya diri. Penilaiannya Bapak mengambil 3, yaitu sikap, ya. Sikap itu adalah teamwork, kerjasama, jurnal dan antar teman. Itu nanti Bapak akan nilai keaktifannya. Terus nanti pengetahuan per individu atau personal. Pada kesempatan ini Bapak ingin menampilkan sebuah video terkaitan mempertahankan kejujuran sebagai cermin pribadi. Bapak akan membagi, yang pertama adalah membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Terus Bapak akan membagikan setiap kelompoknya itu LKPD. Terus kalian melakukan diskusi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan langsung mejanya dibikin.
analisis sesuai dengan materi tadi video yang Bapak tampilkan. Silakan ditulis di sini. Nama kelompoknya di sini ditulis ya. Nama kelompoknya kalau memang lebih dari 5 silakan di bawahnya. Terus di sini nanti untuk hasil diskusinya kalian tulis di sini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, ya. Coba nanti kan untuk kelompok 2. Kalau memang lebih kelompoknya silakan ditulis di bawahnya di sini. Ini adalah pertanyaannya, analisisnya adalah keterkaitan tadi, keterkaitan surat at-taubah ya. Terus video yang Bapak tampilkan tadi tentang korupsi, kalian analisa, nanti bisa saya Bapak tampilkan lagi videonya. Kalian analisa, kalian diskusikan dampak dari jujur ya, paham ya, jujur ataupun nanti bohongnya. Jadi kan kata jujur itu berdosa. Jadi nanti kalian analisis dari surat yang ini ya, Al-Maidah dan surat At-Taubah. Paham ya? Terus yang berikutnya kelompok 3. 1, 2, 3 nanti di sini ya. Untuk nama kelompok satu-satu ya. Terus untuk menjawabnya nanti kalian di sini ya. Nanti Bapak akan tampilkan video lagi. Kalian ini adalah materi yang kalian nanti akan isi tentang ini ya. Tentang ini apa, tentang video pembelajaran yang Bapak jadi sampaikan ya. Kalian diskusikan dan kalian simpulkan dan tulis di sini. Nanti hasil presentasinya, hasil dari diskusinya presentasikan satu persatu. Paham? Sekarang yang kelompok 4 ya. Silakan untuk kelompok 4 ya. Nanti di sini namanya di sini tulis. Untuk yang dianalisa dalam video ini ya, 10 kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar yaitu Indonesia. Jadi nanti kalian analisis dampak dari korupsi itu seperti apa, apakah bagus atau enggak, jujur. Terus di situ nanti kalau dia bersifat jujur akan seperti apa dampaknya. Silakan kalian analisis sesuai dengan paham ya dari pertanyaan. Silakan diskusi dimulai ya. Silakan, ini materinya, itu videonya ya. Ini kan itu videonya. Silakan kalian analisis tentang ini korupsi di mana. Jelaskan maknanya. Di sini kalian tulis ya. Ini kan soalnya, kalian jawab di sini. Kaitkan dengan video ini, bang. Ya. Ya. Soalnya udah ada ya. Soalnya ini 1, 2, 3, 4. Paham ya? Ya. Ini ya, ini soal 1, 2, 3, 4. Kamu kaitkan dengan video ini, hasil diskusinya di sini tulis. Paham? Nanti presentasikan satu persatu. Nanti. Jauh, ya. Satu-satu setiap kelompok mengulangi. Masa dulu satu kalau yang presentasi nanti yang satu ngomong di nanti gini boleh nanti yang satu presentasi yang satu membacakan suratnya ya. Jadi yang satu membacakan suratnya ya. Jadi nanti yang presentasi boleh ya, surat Al-Maidah dan surat At-Taubah, yang lainnya menjawab ya. Terus nanti jangan kalau selesai di depan, jangan langsung dulu di depan. Barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Nanti kalian saya menjawab. Oke? Ya. Silakan dibaca materinya. Ini barangkali ada teman yang mau bertanya. Siap.
dan tidak munafik atau berusaha kan bener kudu percaya diri yang penting bener jawaban. Beri semangat dan motivasi. Silakan setiap kelompok untuk mempersiapkan 2 atau 1 yang akan mempresentasikan ke depan. Yang pertama yaitu adalah dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan yang lain untuk memperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Risa Fitri. Nama saya Naisha Jasmine Jaswari. Saya disediakan untuk Diskusi kelompok kami. satu perbuatan dan juga dalam keluarga yaitu membayar SPP digunakan untuk hidup. Di sekolah yaitu menyampaikan surat ulama di masyarakat perkembangan. Upayanya yaitu memberikan pembelajaran etika dan etika sejak dini, memberikan sanksi pada yang melanggar. Yang kedua, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan jujur, cepat, adil, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu selalu berusaha menjalankan perintahnya dengan segala hal yang dibaca. Selain itu perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengembalikan kehidupan, menepati janji, mengakui kesalahan, tidak menafikan diri dan baik. Dan ini orang yang selalu beriman pada orang yang kejujuran dan keimanan dan kejujuran. Terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan untuk silakan barangkali kelompok yang lain akan bertanya kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 3. Saya akan bertanya contoh perilaku jujur dalam di sekitar. Itu perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mengembalikan yang bukan hak milik, menepati janji, mengakui kesalahan, tidak menafik atau pura-pura baik. Cukup? Tepuk tangan dulu. Silakan tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, tidak mengerjakan tugas, menyontek saat ulangan, mengakui kesalahan yang diperbuat. Kedua, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Taubah ayat 119 adalah menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. Nomor 4, tidak mencuri barang orang lain, menepati janji dan tidak munafik dan berpura-pura baik.
sifat jujur. Tidak dusta. Jujur mengatakan segala sesuatu dengan seadanya dan kenyataannya dan tidak mengurangi atau melebih-lebihkan. Cukup? Cukup? Cukup. Ditutup, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Naila. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mencontek PR atau ketika ujian sekolah adalah suatu kebohongan yang sering dilakukan oleh peserta didik. Upaya untuk menghindari hal tersebut adalah berusaha lebih keras untuk belajar apapun hasilnya. Itu adalah salah satu menanamkan nilai kejujuran. 2. Ayat di atas merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur dan ikhlas, baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama. 3. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan dijauhi semua larangannya yang telah ditentukan, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur. 4. Senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan dirinya baik terhadap Allah, janji terhadap sesamanya, juga janji kepada diri sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf. Silakan yang mau bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, contoh perilaku yang terkandung dalam makna Quran surat At-Taubah. Bersikap jujur baik dalam keadaan apapun, menjauhi segala larangannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang lain. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Saya anggap sangat luar biasa. Saya harapkan kalian harus lebih aktif untuk kedepannya, ya. Untuk kedepannya harus lebih aktif dan lebih komunikatif agar kalian itu sekarang itu masih malu-malu, ya. Tapi kalau untuk berikutnya sudah terbiasa dengan hal seperti ini, nanti kalian di depan umum itu sudah terbiasa, ya. Dari Bapak dapatkan materi dan presentasi dari kalian, kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya manfaat dan hikmah jujur itu Bapak ada 8 poin, dan dari untuk perilaku jujur Bapak ngambil 5 poin, ya. Dimana dipercaya orang lain, ya, manfaatnya. Kalau orang jujur itu yang pertama manfaat orang jujur yang pertama adalah dipercaya oleh orang lain, terus memiliki banyak teman. Kalau orang suka berbohong pasti dibenci sama temannya, ya kan? Apalagi ember, ya pasti dibenci dong. Terus yang ketiga adalah terhindar dari fitnah dari kehidupan. Ketika kalian hari ini ngomong A, terus yang hari kedua ngomong B, pasti kalian akan menjadi omongan orang lain yang tidak baik. Terus yang paling itu mendapat ketenangan. Kalau orang berbohong biasanya itu cenderung nggak tenang. Saya malu nanti. Jadi takut, ya. Terus yang berikutnya adalah mudah dipercaya dan dikenal. Si A itu mempunyai sifat jujur. Kalian tidak percaya diri. Akhirnya itu ternyata bukan jawaban kalian, jawaban dari teman kalian. Terus yang kedua adalah menyampaikan amanah dengan baik. Ketika kalian dikasih amanah, menyampaikan dengan baik. Terus yang berikutnya adalah berani berkata yang benar. Aku walau murad. Terus yang keempat adalah membayarkan uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua. Banyak sekali, ya, dikasih orang tua untuk membayar iuran kunjungan industri apa itu tidak sampai ke Terus yang kelima adalah mengembalikan uang sisa memberi buku kepada orang tua. Karena kan harganya 10.000, seandainya kalian dikasih 20.000, yang 10.000-nya buat ya. Terus yang berikutnya, ya, di sini. Ya, kaitan antara perilaku jujur dengan keimanan, ya, menjadikan diri sebagai prinsip hidup. Kejujuran merupakan sifat orang yang mengimani rukun iman dan rukun
Islam. Tekad kuat, tunaikan semua tanggung jawab, tetapkan komitmen dan kejujuran, berusaha meningkatkan kualitas, berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi kondisi lingkungan, dan berusaha terus untuk mencari cara yang terbaik. Ya, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah, Bapak akan bertanya siapa yang bisa menjawab. Ya, apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran yang seperti ini? Kan kalian baru merasakan pembelajaran seperti ini. Apa yang kalian mengalami kesulitan? Di mana kesulitannya? Kesulitannya di mana? Oh, dalam diskusi belum terbiasa. Oke, terima kasih. Yang ini, yang kelompok 3. Bapak itu proses pembelajaran bagaimana yang menurut kalian menarik dalam membelajar ini dari awal sampai akhir? Yang menurut menarik itu untuk kalian agar saya nyaman dengan pembelajaran seperti ini yang mana? Oh, PowerPoint ya. Berarti inovasi media pembelajarannya ya. Terima kasih ya. Terus yang berikutnya ya. Semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama ya. Kalian dapat hari ini sampaikan ya. Biar kalian juga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Silakan tutup kegiatan di pagi berbahagia ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.